Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang surah Yasin di ayat 74 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Di sini ya di ayat 74 ini Allah menegaskan, yaitu sayang mereka mengambil Tuhan selain Allah dengan harapan mereka akan mendapatkan atau mendapat pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini Allah sudah menegaskan bahwa kebanyakan manusia atau jin ya, khususnya saja kita sebagai manusia, kita selalu mengambil Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang lainnya ya. Nah, apa contohnya ya? Kita berharap kepada makhluk itu sama bagikan kita. Kenapa kita tidak berharapnya kepada Allah, tetapi kepada sesama makhluk ya? Itu menuhankan makhluk tersebut ya. Itu akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Allah itu Maha Pencemburu, sahabatku semuanya. Allah tahu ya semua isi hati manusia. Dia punya kalau bahasa Sundanya tetegenan ya. Tetegenannya itu kepada siapa? Apakah benar-benar kepada Allah saja atau kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya? Itu yang tidak boleh ya. Karena kita sudah di alam ruh dulu ya sahabatku semuanya, sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Kok kenapa ketika kita sudah ada di alam dunia ini banyak sekali yang kita tuhankan ya? Apa saja tuh yang kita tuhankan? Jabatan ya, pasangan hidup, dunia, hawa nafsu, anak ya, uang, terus harta benda ya, harta ya. Terus apalagi jabatan, popularitas itu dituhankan ya. Nah, Allah Maha Pencemburu tuh di sana. Nanti ya, kalau kita menuhankan sesuatu itu biasanya itu Allah uji di sana ya, supaya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita nih luruskan ya. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Semuanya ingin mencari ridho Allah, bukan ingin mencari ridho makhluk ya. Kalau kita mencari ridho makhluk, sama-sama makhluk akan meninggalkan dunia ini. Itulah suatu kebodohan ya. Suatu kebodohan. Kenapa kita mengandalkan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah, makhluk yang sama-sama lemah ya. Kenapa kita menuhankan makhluk tersebut, tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu di atas segala-galanya sahabatku semuanya ya. Kita tidak boleh menuhankan sesuatu selain Allah. Karena itu adalah kemusyrikan ya. Itu ada syirik sahabatku semuanya ya. Itu termasuk dosa ya. Dosa besar sahabatku semuanya ya. Harus perbanyak lagi istighfar. Luruskan niat kita semuanya hanya karena Allah. Hanya karena mencari ridho Allah. Itulah amalan yang akan diterima oleh Allah, yang benar-benar beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah. Itu ya sahabatku semuanya. Nah, di sini Allah menegaskan di surah Yasin ayat 74 ini, sayang mereka mengambil Tuhan selain Allah
dengan harapan mereka akan mendapat pertolongan. Itu ya. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala, sahabatku semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa mintalah kepadaku, kata Allah, dengan apa? Dengan sabar, sabar dulu ya, tahan, sabar dulu dan laksanakan apa? Laksanakanlah sholat. Itu media kita apa? Untuk mencari ridho Allah, sholat ya. Jadi sholat itu sahabatku semuanya adalah sarana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kok kenapa kita kalau ada masalah apapun bukan Allah didahulukan tetapi selain Allah cari ini cari itu ya, wah itu semuanya yang akan menambah dosa ya, bukan menambah ketaatan, itu menambah dosa ya. Kenapa kamu itu mencari selain Allah, padahal langit bumi beserta isinya itu punya Allah. Kenapa tidak datang kepada yang punyanya, bukan kepada sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah ya, yang sama-sama lemah, sama-sama makhluk ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, dia maha kuasa ya, dia maha perkasa, dia maha kaya. Kenapa tidak datang kepada Allah? Kok datangnya kepada selain Allah? Itu ya yang dimaksudkan di surah Yasin ayat 74 ini ya sahabatku semuanya. Nah, contohnya ya, kita mau eh, kita mau mengadakan pernikahan atau kita mau hajatan, kita mau mengadakan pekerjaan apapun, usaha ya. Nah, datangnya bukan kepada Allah, tetapi kepada paranormal ya, ditanya-tanya tuh, saya mau usaha ini bagus nggak ya? Nah, gitu ya, itu tidak boleh ya sahabatku semuanya. Datanglah kepada Allah. Dengan gimana? Dengan sholat ya sahabatku, sabar dan sholatlah ya. Sholat kan di sana Allah sudah menyediakan ya untuk kita sarana kita beribadah kepadanya ya, untuk sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Apa sih yang bagusnya nih untuk kita ya, usaha kita ini apa ya Allah. Nah, minta kepada Allah dengan sholat istikharah ya, minta petunjuk. Dan ada sholat hajat. Nah, itu hajat juga minta kepada Allah apa sih yang kita inginkan ya. Itu ya, nggak perlu kita datang ke paranormal ya, yang seperti itu ya, yang mengakibatkan itulah kemusyrikan yang Allah nggak suka sama sekali, dan Allah membenci orang-orang yang selalu datang kepada paranormal ya. Tidak boleh ya sahabatku semuanya. Terus selanjutnya ya sahabatku semuanya, ada sarana kita pertaubatan kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan sholat taubat. Itu minta ampun ya, bertaubat, sholat taubat sahabatku semuanya ya. Kalau kita melaksanakan pelanggaran atau dosa ya sahabatku, nah itu ya, kalau dosa kita kepada Allah, sholat taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia, minta maaf kepada manusia tersebut ya. Jadi itu sahabatku semuanya ya, yang harus kita laksanakan. Ada juga sholat-sholat yang lainnya ya, sholat tahajud ya, sholat taubat, sholat hajat, istikharah, sholat witir. Semuanya itu sarana kita untuk mendekat kepada Allah ya. Kita dikasih kesedihan, jangan lari mencari makhluk ya. Buat apa? Nggak akan menyelesaikan masalah dengan makhluk, tetapi akan menambah masalah ya. Akan menambah masalah. Tetapi kalau kita mencari Rob kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan menyelesaikan masalah tersebut. Karena sahabatku semuanya, langit, bumi beserta isinya itu punya Allah ya. Itu ya sahabatku semuanya, nggak perlulah kita datang kepada selain Allah ya. Karena apa? Karena akan menambah masalah itu ya sahabatku semuanya. Akan menambah masalah, kita curhat ke si A, curhat ke si B, ke C, ke D, ke E, itu akan menambah masalah. Tetapi kalau kita datang kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai semua makhluk-makhluk Allah ya, yang mudah sekali untuk Allah selesaikan ya sahabatku semuanya permasalahan makhluk-makhluknya. Itu ya sahabatku semuanya, kalau kita datang kepada selain Allah akan menambah dosa, akan menambah masalah lagi ya.
Karena dengan makhluk tentunya tidak akan selamanya itu baik dengan kita. Ada kalanya persahabatan pun akan hancur ya. Karena apa? Karena saling dengki, saling hasut, saling membenci itu ya. Karena yang salah kita sendiri ya. Kenapa? Ketika ada masalah, nggak datang kepada Allah, tetapi datang kepada makhluk yang sama-sama lemahnya, sama-sama makhluk tersebut juga mempunyai masalah. Itu ya. Di sini Allah sudah menegaskan di surah Yasin ayat 74. Sayangnya mereka mengambil Tuhan selain Allah dengan harapan mereka akan mendapat pertolongan. Itu ya. Jadi yuk sahabatku semuanya ya. Kembalilah ya ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Nah, semuanya dikasih sarana supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah itu dengan melaksanakan sholat ya sahabatku semuanya. Banyak dosa sholat taubat karena bimbang ya ingin menyelesaikan sesuatu atau bimbang dalam memilih, laksanakanlah sholat istikharah ya. Jika pengen sesuatu, laksanakanlah sholat hajat ya. Itu sahabatku semuanya ya. Jadi sudah ada ya perasaan kita untuk mau mendekat kepada Allah atau mau jauh kepada Allah. Ketika Allah kasih masalah, apakah kamu mau dekat dengan Allah atau kamu justru mencari Rob yang lainnya yang sama-sama lemahnya? Itu adalah kebodohan ya sahabatku semuanya ya. Jadilah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba hawa nafsu. Jadilah hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hamba setan yang akan menjerumuskan kita kepada neraka ya nanti kelak di akhirat. Jadikan permasalahan untuk mencari ridho Allah, dekat kepada Allah, bukan mencari selain Allah yang sama-sama lemahnya. Itu yang mengakibatkan Allah nggak suka ketika hamba-hambanya ketika dikasih masalah datangnya kepada makhluk yang lainnya. Terima kasih ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa melaksanakannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sahabatku semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.